Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Shalom saudara sekalian. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita akan melakukan perenungan katekismus dan kita sudah tiba dalam pertanyaan ke-34. Saya akan membacakan pertanyaannya, saudara membaca jawabannya. Begitu juga dengan bagian firman Tuhan. Karena tidak seorang pun dapat memenuhi hukum Allah, lalu apa tujuan dari hukum itu? Supaya kita mengenal sifat kudus dan kehendak Allah, mengenali sifat dosa dan ketidaktaatan hati kita, dan mengenali kebutuhan kita akan juru selamat. Hukum itu juga mengajar dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan pada juru selamat kita. Roma pasal yang ketiga ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, minggu lalu kita belajar bahwa tidak seorang pun mampu memenuhi hukum Allah dengan sempurna. Lalu kalau tidak ada yang mampu melakukannya saudara, mengapa Allah memberikan hukumnya kepada kita? Dan itulah yang akan kita renungkan hari ini. Saudara, yang pertama, melalui hukumnya kita dapat mengenal siapa itu Allah dan apa yang menjadi kehendaknya. Ketika Allah berkata jangan berdusta, kita bukan hanya belajar bahwa berbohong itu salah. Kita belajar dan kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang benar. Ketika Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi, kita melihat bahwa kasih adalah sesuatu yang Dia kehendaki saudara. Jadi di balik setiap hukum Allah, kita mengenal dan kita melihat siapa Allah dan seperti apa kehendaknya bagi kita. Lalu yang kedua saudara, melalui hukumnya, kita dapat mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai menyadari bahwa standar Allah jauh lebih tinggi daripada sekedar menjadi orang baik. Itulah sebabnya Roma 3 ayat 20 berkata yang tadi kita baca. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Justru melalui hukum Taurat kita disadarkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Saudara bayangkan ketika kita berdiri di sebuah cermin dan melihat wajah kita kotor. Kita tidak akan menyalahkan cerminnya saudara. Karena cermin tidak membuat wajah kita kotor. Cermin hanya menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya. Demikian juga dengan hukum Allah. Hukum tidak membuat kita menjadi berdosa. Justru hukum menyingkapkan siapa kita dan dosa yang ada dalam hati kita. Karena itu saudara, hukum Allah menyadarkan kita bahwa masalah kita bukan sekedar kurang berusaha menjadi orang baik. Masalah kita jauh lebih dalam, yaitu hati kita berdosa dan kita tidak mampu mencapai standar kekudusan Allah. Untuk itu saudara, yang ketiga, disinilah hukum Allah membawa kita kepada Kristus. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu menaati Allah dengan sempurna, Injil memberitahu kita bahwa Kristus telah melakukannya. Apa yang tidak mampu kita lakukan. Yesus hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Dia memenuhi kehendak Allah dengan sempurna. Dan di atas kayu salib, Dia menanggung setiap hukuman kita. Jadi saudara, keselamatan kita tidak bergantung pada seberapa taat kita menaati hukum Allah. Kita tidak diterima oleh Allah karena kita cukup baik. Kita diterima oleh Allah karena Kristus telah taat dan Dia menanggung hukuman buat setiap kita. Karena itu saudara sekalian, kita datang kepada Kristus bukan dengan membawa kebaikan kita, tetapi dengan mengakui bahwa kita membutuhkan kasih karunia-Nya setiap hari. Lalu bagaimana saudara kita hidup setelah kita menerima kasih karunia itu? Bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus akan menuntun kita untuk menikmati Allah melalui firman-Nya. Kita tidak menaati Allah supaya dikasih, tetapi karena kita sudah dikasih oleh-Nya. Kita belajar mengampuni karena kita telah diampuni. Kita rindu mengasihi karena kita telah lebih dahulu dikasih. Kita berani hidup dalam kekudusan, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respon karena Kristus telah menyelamatkan kita. Namun saudara, ketika kita gagal, kita dapat kembali kepada Kristus. Dan kalaupun kita berhasil,
kita tidak membanggakan diri. Tapi kita dapat bersyukur karena semuanya itu pun adalah anugerah-Nya. Kiranya saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menikmati firman-Nya setiap hari. Amin. Saya undang kita semua lebih bangkit berdiri, saudara. Mari kita datang dalam doa pertobatan kepada Tuhan secara pribadi. Jika hari ini kita belajar bahwa hukum Allah dipakai oleh Tuhan sebagai cermin untuk menunjukkan dosa-dosa kita, mari kita akui itu semua di hadapan Tuhan. Dan mintalah Roh Kudus agar kita dapat mengerti bahwa harapan kita dan hidup yang menopang kita bukan kekuatan kita, melainkan Kristus Yesus. Mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu dengan hati yang tertunduk Tuhan. Hari ini kami sadar Tuhan, betapa rapuh, betapa bobroknya hati kami Tuhan. Tapi kami disadarkan Tuhan bahwa Engkau tidak membiarkan kami. Engkau justru datang dan Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Ya Roh Kudus, bantu kami agar kami dapat mengerti bahwa hidup kami bukanlah tentang kami, tapi hanya tentang Engkau saja Tuhan. Roh Kudus, tarik hati kami kembali, agar kami dapat mengerti bahwa harapan kami, bahwa yang menopang kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin.